Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini, saya ingin membagikan sebuah renungan yang saya beri judul Kekuatan serta Penghiburan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18. Yang berbunyi, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Renungan ini dipersiapkan untuk melayani saat-saat kita melalui masa-masa duka, karena Tuhan telah memanggil orang-orang yang kita kasihi kembali ke rumah Bapa di sorga. Saya membagi beberapa bagian dalam renungan ini. Yang pertama, kepastian kematian. Kita semua tahu bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Firman Tuhan sendiri pada saat ini ada beberapa kali diulang-ulang kata mati dan kata meninggal. Sebagai prinsip, kalau ada kata yang diulang-ulang lebih dari satu kali, berarti kita perlu memperhatikan makna dari kata-kata tersebut. Ayat 13 berkata, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Kemudian ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kemudian ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Kemudian ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ada dua bagian dari bagian ini tentang kepastian kematian. Yang pertama adalah mesti, kemudian kedua misteri. Yang pertama, mesti kita semua akan melalui proses kematian. Ibrani 9:27 berbunyi, dan seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Kemudian bagian yang kedua, misteri. Misteri artinya kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, dan kita tidak tahu bagaimana kita akan meninggal. Ada yang Tuhan panggil pulang usia lanjut, tetapi banyak juga yang Tuhan sudah panggil pulang pada saat mereka masih muda, anak-anak, bahkan dalam kandungan. Dan kita tidak tahu bagaimana kita dipanggil pulang. Mungkin tidur dengan tenang di rumah, atau mungkin juga melalui proses sakit penyakit di rumah sakit. Tidak ada yang tahu. Jadi kematian itu mesti dan misteri. Sebagai catatan, nanti akan dijelaskan oleh firman Tuhan. Ada juga di antara kita yang tidak akan melalui proses kematian, tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nomor 2, kalau yang pertama kepastian kematian, nomor 2 adalah kemenangan Kristus. Ayat 14 dikatakan bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Dua hal. Mengalami kematian
dan menang dari kematian. Yang pertama, Tuhan Yesus juga mengalami kematian. Dia mati di kayu salib. Dia menghembuskan nafas terakhirnya. Kematiannya berbeda dengan kematian kita. Kalau kita mengalami kematian karena upah dosa, kalau Tuhan Yesus mengalami kematian untuk menebus kita dari upah dosa itu. Tetapi tidak hanya Tuhan Yesus mengalami kematian, bagian yang kedua, Ia menang dari kematian. Ia bangkit dari kematian. Ada satu catatan di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih mempunyai makna yang berarti karena dikatakan, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me." Pemazmur menulis bahwa kematian itu hanya bayangan. The valley of the shadow of death. Jadi kematian itu hanya bayangan. Mungkin akan lebih jelas kalau saya berikan satu ilustrasi. Ada suatu cerita seorang ayah ingin menghibur anaknya dalam masa duka setelah Tuhan memanggil pulang istrinya. Dalam perjalanan pulang dari pemakaman, mereka melewati sederetan bangunan yang karena posisi matahari pada saat itu ada bayangan truk di gedung-gedung bangunan saat sebuah truk melintasi di jalan tersebut. Sang ayah menanyakan kepada anaknya, "Mana yang lebih sakit? Ditabrak truk atau ditabrak bayangan truk?" Anak menjawab, "Ditabrak truk." Demikian juga kematian. Penjelasan ayahnya, sebagai pengikut Kristus, kematian adalah bayangan. Karena Tuhan Yesus tidak hanya mengalami kematian, tetapi Ia juga menabrak kematian itu dengan kebangkitannya. Jadi prinsip penting saat ini, kematian menabrak Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menabrak kematian kembali dengan kebangkitannya. Sehingga bagi kita, kematian hanya bayangan. Sebagai prinsip penting, saat kita merayakan Paskah, kita merayakan hari matinya kematian. 1 Korintus 15 ayat 54, 55 dan 57 berbunyi, "Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Ayat 57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kesimpulan bagian ini, Tuhan Yesus pun mengalami kematian, tetapi Ia bangkit dari kematian. Dan inilah yang menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita. Nomor 3, kekuatan kita. Ada 3 bagian dalam bagian ini. Yang pertama pengharapan, yang kedua percaya, dan yang terakhir penghiburan. Yang pertama, pengharapan. Ayat 13 berbunyi, "Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan." Kalau kita harus menangis, menangislah. Kalau kita harus bersedih karena ditinggal oleh orang yang kita kasihi, bersedihlah. Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk menangis atau bersedih dalam pengharapan. Dalam ilmu psikologi, pada saat kita melalui proses duka atau the grief process, kita melewati banyak tahap. Yang pertama mungkin shock atau kaget. Kita kaget mendengar kabar bahwa orang yang kita kasihi Tuhan sudah panggil pulang. Kemudian ada denial, artinya tidak percaya. Kemudian ada regret, ada penyesalan. Mungkin ada hal-hal yang belum sempat dilakukan, belum sempat dikatakan.
Kemudian kita akan melalui juga proses guilty atau rasa bersalah. Kemudian ada juga proses dalam tahap ini adalah anger atau marah. Kemudian ada sadness atau kesedihan. Dan yang tahap terakhir adalah acceptance atau menerima. Dalam melalui proses duka atau saat-saat duka karena Tuhan telah memanggil orang yang kita kasihi, kita akan melalui semua tahap ini. Tetapi saya mau katakan Tuhan Yesus juga menangis. Di Yohanes 11:35 pada saat ia melihat bahwa Lazarus telah meninggal, di situ dikatakan Tuhan Yesus pun menangis. Jadi saya ingin menguatkan kita, menangislah bila kita harus menangis, bersedihlah bila kita harus bersedih, tapi biarlah tetap dalam pengharapan. Pengharapan kita bukan pengharapan yang mudah-mudahan, tetapi pengharapan yang pasti. Nomor 2, percaya. Ayat 14-15 mengatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Berarti percayanya kita ini bukan hanya kita tahu bahwa Allah itu ada, tetapi kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Yakin bahwa tidak hanya Tuhan ada, tetapi perkataan janji-janjinya itu adalah ya dan amin. Kita percaya bahwa karena kebenaran fakta sejarah, Kristus telah bangkit dari kematian. Dan kedua, kita percaya karena kebenaran firman sabda, apa yang dikatakan firman adalah ya dan amin. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mempunyai pengharapan, dan kita percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin, ini akan menjadi sumber penghiburan kita. Bagian yang ketiga, penghiburan. Ayat 18 dikatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ada 3 penghiburan kita. Kumpul dengan Kristus, kumpul dengan kita, dan kumpul kekal. Yang pertama, kumpul dengan Kristus. Ayat 14 berbunyi, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saya ingin memberikan kekuatan bagi kita semua saat kita menutup mata di sini, meninggalkan orang-orang yang kita kasihi. Pada saat yang sama, kita akan membuka mata di sana, berjumpa dengan kekasih jiwa kita, yaitu Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Ingat, di kayu salib, penjahat yang bertobat mengatakan apa yang tertulis di Lukas 23, 42 sampai dengan 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ini luar biasa. Kalau kita mau pelajari kalimat ini sangat luar biasa. Karena prinsipnya orang yang disalibkan pasti mati. Tidak ada yang hidup. Tetapi penjahat yang bertobat ini tidak hanya percaya bahwa Tuhan Yesus mati, tapi dia akan bangkit dan kembali sebagai Raja. Ini luar biasa. Kalau saya baca lagi, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Tapi dengarkan kalimat dari Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat yang bertobat mempunyai pengharapan dan meminta kepada Tuhan Yesus pada saat ia datang kedua kali untuk tidak melupakan dia. Tetapi Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus.
Ini menjadi kekuatan bagi kita, mereka yang kita kasihi, yang Tuhan sudah panggil pulang. Pada saat mereka menutup mata di sini, mereka membuka mata di sana, berjumpa dengan Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian bagian yang kedua, kumpul dengan kita. Ayat 15 sampai dengan 17 berbunyi, "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa." Secara singkat, ini yang saya katakan bahwa ada nanti mereka yang tidak akan melalui proses kematian, yaitu pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, mereka yang sudah meninggal akan dibangkitkan, tubuh, jiwa, dan roh akan kembali bersatu dengan tubuh kebangkitan yang baru, dan kita, kalau kita masih hidup pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, maka kita akan diangkat dan tubuh kita dirubah dengan tubuh kebangkitan, dan kita akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan berkumpul bersama-sama dengan mereka yang Tuhan sudah panggil sebelum waktu kita. Jadi suatu saat kelak kita sebagai pengikut Kristus akan berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita kasihi yang juga pengikut Kristus yang dipanggil sebelum kita. Akan ada reuni besar di rumah Tuhan. Kita akan mendengarkan kembali suara mereka. Kita akan mendengarkan kembali ketawa mereka. Saat ini kita mengantar mereka yang dipanggil pulang oleh Bapa dengan kalimat selamat tinggal. Saatnya nanti mereka akan menyambut kita di rumah Bapa dengan kalimat selamat datang. Kemudian bagian yang ketiga, kumpul kekal. Ayat 17 berbunyi, "Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan." Rekan-rekan sekalian, perkumpulan kita nanti dengan Kristus dan orang-orang yang kita kasih bukan sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Usia kita di dunia ini seberapapun panjangnya adalah seperti setitik air dalam lautan kekekalan Tuhan. Wahyu 21 ayat 4 berbunyi, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Sebagai penutup, saya ingin menguatkan kita semua. Bagi kita yang sedang mengalami masa-masa duka karena Tuhan telah memanggil orang-orang yang kita kasihi sebelum waktu kita, kiranya renungan ini boleh menjadi sumber penghiburan dan kekuatan kita. Walau kita semua akan dipisahkan oleh kematian, kuatkan hati kita. Pengharapan kita pasti. Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian itu dengan kebangkitannya. Kematian bagi kita hanya bayangan. Penghiburan kita sangat menguatkan. Mereka yang pergi terlebih dahulu ke rumah Bapa saat ini ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Suatu saat kelak kita pun akan berkumpul kembali, tidak hanya dengan Juru Selamat kita, tetapi juga dengan seluruh manusia yang telah menerima keselamatan itu, termasuk di dalam jumlah ini orang-orang yang kita kasihi yang meninggal sebelum waktu kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.